Pembentukan kata dan proses morfologi adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari cara-cara di mana kata-kata dibentuk dalam suatu bahasa dan bagaimana unsur-unsur linguistik seperti morfem berinteraksi dalam membentuk kata-kata tersebut. Pembentukan kata melibatkan proses pembentukan kata baru dari bentuk dasar atau kata dasar yang sudah ada. Ada beberapa cara umum di mana kata-kata baru dapat terbentuk dalam suatu bahasa. Beberapa proses pembentukan kata yang umum. Yang pertama yaitu proses afikasi. Proses afikasi melibatkan penambahan afiks atau imbuhan ke dalam kata dasar untuk membentuk kata baru. Afiks dapat berupa awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, atau sisipan atau infiks. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata bersih dapat diubah menjadi pembersihan dengan mendapatkan akhiran an. Contoh lainnya yaitu awalannya kata tidak ditambah mungkin menjadi tidak mungkin. Akhiran kata cantik ditambahnya menjadi cantiknya. Sisipan kata masak ditambahkan menjadi memasakkan. Kedua, proses komposisi. Proses komposisi melibatkan penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru. Kata-kata yang digabungkan ini dapat berupa kata dasar afiks atau kombinasi keduanya. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata breakfast terbentuk dari kata break dan fast yang secara harfiah berarti memutuskan puasa. Contoh lainnya yaitu kata buku dan kata tulis menjadi buku tulis, kata pasar dan kata malam menjadi pasar malam, kata susu dan kata kental menjadi susu kental. Yang ketiga, proses reduplikasi. Proses reduplikasi melibatkan pengulangan suku kata atau kata secara keseluruhan untuk membentuk kata baru. Reduplikasi dapat digunakan untuk tujuan pengulangan vokal atau konsonan atau keduanya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata won berarti orang dan won berarti orang-orang. Contoh lainnya yaitu kata makan ditambah kata makan ditambah kata makan menjadi makan-makan, kata minum ditambah kata minum menjadi minum-minum, dan kata tidur ditambah kata tidur menjadi tidur-tidur. Yang keempat, proses konversi. Proses konversi melibatkan perubahan kelas kata tanpa mengubah bentuk kata dasar. Dalam konversi, kata dasar tetap sama, tetapi penggunaannya berubah menjadi kelas kata yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata to work adalah kata kerja atau verb, tetapi jika digunakan sebagai kata noun, tidak mengalami perubahan bentuk menjadi work. Contohnya yaitu kata air atau noun ditambah kata air atau verb menjadi mengairi. Kata besar atau adjektiva ditambah kata besar atau verb menjadi memperbesar. Kata cepat atau adjektiva ditambah kata cepat atau adverbia menjadi berlari cepat. Proses morfologi melibatkan analisis struktur internal kata dan unsur-unsur linguistik yang membentuk kata tersebut. Morfem adalah unit terkecil dalam morfologi yang memiliki makna gramatikal atau leksikal. Ada dua jenis morfem yang umum. Yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata cat dapat berdiri sendiri dan memiliki makna sebagai kata atau noun. Kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus ditempelkan pada morfem lain untuk membentuk kata. Morfem terikat dapat berubah awalan atau prefix, akhiran atau sufiks, atau sisipan atau infiks. Misalnya dalam bahasa Inggris, akhiran s dalam kata chats adalah morfem terikat yang menunjukkan bentuk jamak. Selain itu, dalam analisis morfologi penting untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep. Yang pertama yaitu morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang membentuk dasar kata. Morfem dasar biasanya memiliki makna leksikal, misalnya dalam kata unhappy. Happy adalah morfem dasar yang memberikan makna utama. Kedua, morfem turunan. Morfem turunan adalah morfem yang ditambahkan pada morfem dasar untuk membentuk kata-kata baru dengan makna yang berbeda. Misalnya dalam kata happiness, akhiran ness adalah morfem turunan yang memiliki kata dasar happy menjadi kata benda atau noun yang menunjukkan keadaan atau kualitas. Ketiga, morfem infleksi. Morfem infleksi adalah morfem yang ditambahkan pada
morfem dasar untuk menunjukkan perubahan gramatikal seperti bentuk jamak, bentuk waktu, dan lainnya. Misalnya dalam kata cat, akhiran s adalah morfem infleksi yang menunjukkan bentuk jamak. Keempat, morfem gramatikal. Morfem gramatikal adalah morfem yang memberikan informasi gramatikal seperti kata ganti, kata depan, kata kerja, bantu, dan sebagainya. Morfem gramatikal seringkali terikat dan tidak memiliki makna leksikal yang jelas. Misalnya dalam kata himself, akhiran self adalah morfem gramatikal yang menunjukkan kata ganti diri sendiri. Selain itu, analisis morfologi kita juga mempelajari konsep-konsep seperti afikasi, reduplikasi, konversi, penghapusan, dan perubahan bunyi yang dapat terjadi pada morfem-morfem dalam proses pembentukan kata. Studi tentang pembentukan kata dan proses morfologi penting dalam memahami struktur bahasa, perubahan makna kata, dan perubahan kesamaan antara bahasa-bahasa yang berbeda.